Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Putri Herunisa dengan NPM 2231060013. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah baik atau kurang sehat? Di sini saya akan membahas tema self-acceptance atau penerimaan diri, memahami, menerima, dan mencintai diri kita sendiri. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih self-acceptance itu apa? Jadi, penerimaan diri atau self-acceptance merupakan fondasi penting dalam membangun kesehatan mental dalam kehidupan yang otentik. Materi kita hari ini akan membahas secara menyeluruh mengenai makna dalam penerimaan diri, landasan teori dalam psikologi, tokoh-tokoh yang berkontribusi, manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana cara kita melatihnya secara praktis. Tujuan kita untuk mengetahui self-acceptance atau penerimaan diri yang pertama itu mengetahui strategi dan latihan praktis untuk menumbuhkan penerimaan diri. Yang kedua ada mengetahui definisi penerimaan diri dari perspektif psikologi. Yang ketiga ada mengetahui konsep dan teori dari tokoh-tokoh besar psikologi. Yang keempat ada mengetahui hambatan umum yang terjadi dalam penerimaan diri. Jadi, apa sih itu self-acceptance atau penerimaan diri? Penerimaan diri adalah proses menyadari, mengakui, dan menerima segala aspek dalam diri secara utuh. Termasuk yang pertama itu ada kelebihan dan potensi, yang kedua ada kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan, yang keempat ada emosi dan pengalaman masa lalu, yang keempat ada nilai dan identitas pribadi. Contohnya, saya layak dihargai dan dicintai meski saya tidak sempurna. Landasan teori. Psikologi humanistik menekankan kepada aktualisasi diri. Kalau psikologi kognitif berkaitan dengan pola pikir yang sehat, sedangkan psikologi positif berfokus pada kekuatan dan kebahagiaan, sedangkan psikologi transpersonal melampaui ego dan identitas sosial. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh dalam psikologi yang berkontribusi terhadap self-acceptance atau penerimaan diri. Yang pertama itu ada Carl Rogers, yaitu kontribusi psikologi humanistik dan terapi berpusat pada klien. Muncullah istilah unconditional positive regard, penerimaan sebagai kunci kesehatan psikologis dan pertumbuhan pribadi. Pengembangan konsep congruence, yaitu selaras antara pengalaman dan konsep diri. Selanjutnya ada Albert Ellis, kontribusi Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, memperkenalkan istilah Unconditional Self-Acceptance atau USA. Ellis menekankan bahwa saya bukan nilai dari tindakan saya tetap manusia yang berharga meski melakukan kesalahan. Mengajak untuk menghindari berpikir irasional seperti saya harus sempurna. Selanjutnya, apa aja sih Kak manfaat dari self-acceptance atau penerimaan diri? Jadi teman-teman, manfaat yang pertama itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional. Yang kedua itu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Yang ketiga ada meningkatkan relasi interpersonal yang sehat. Yang keempat ada meningkatkan motivasi dan produktivitas secara sehat. Yang kelima ada memfasilitasi perubahan dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke strategi melatih self-acceptance. Ada yang tahu nggak sih gimana strateginya? Jadi teman-teman, strategi dalam melatih self-acceptance itu yang pertama ada mindfulness, hadir penuh dan sadar pada setiap pengalaman. Yang kedua itu ada menggunakan jurnal reflektif atau menuliskan pengalaman, emosi, pikiran tanpa menghakimi. Yang ketiga ada latihan self-compassion, bicara pada diri sendiri seperti kita berbicara kepada sahabat. Yang keempat ada terapi kognitif, menantang pola pikir yang irasional. Yang kelima ada latihan penerimaan tubuh dan emosi, tidak menghindari tetapi mengakui. Jadi, self-acceptance itu bukan berarti tidak berubah atau menyerah, tapi landasan yang sehat untuk kita kepada diri kita seperti bertumbuh tanpa adanya kebencian terhadap diri. Terus kita bisa juga mengenali batas dengan jujur dan tetap punya motivasi untuk berkembang.
owning our story and loving ourselves. Throughout that process is the bravest thing that we will ever do. Thank you.